Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajarannya, yaitu tentang penginderaan jauh. Penginderaan jauh ini merupakan cara atau solusi untuk mengambil gambar permukaan bumi sehingga kita bisa tahu bagaimana bentuk permukaan bumi tersebut atau yang ada di atas permukaan bumi ini. Secara pengertian, penginderaan jauh itu adalah ilmu teknologi untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek. Ini disebut dengan penginderaan jauh. Ini juga dibayangkan atau dianalogikan Bapak melihat suatu benda pada di rumahnya. Jadi daerah misalnya meja, kita akan melihat meja tanpa kita memegang langsung meja tersebut, kita tahu bahwa meja tersebut terbuat dari kayu dan mempunyai kaki 4 misalnya. Nah, jadi itu termasuk penginderaan jauh tanpa kontak langsung terhadap objek atau daerah tersebut. Namun penginderaan jauh ini dilakukan pada bumi, permukaan bumi, untuk melihat daerah-daerah atau gejala-gejala yang akan dikaji. Nama lain penginderaan jauh yaitu penginderaan jauh inderaja, PJ, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan remote sensing. Diperhatikan pada gambar berikut, ini salah satu contoh penginderaan jauh, yaitu sebuah foto atau gambar Candi Borobudur, di mana kita bisa melihat secara langsung bahwasanya Candi Borobudur itu terletak di antara beberapa vegetasi yang hijau dan sangat luas. Dan di sini kita lihat berapa ada tingkatan-tingkatan dan ada beberapa stupa. Ini yang merupakan hasil penginderaan jauh. Bagaimana proses penginderaan jauh itu? Prosesnya itu ada beberapa komponen yang digunakan. Di antaranya yaitu diperlukan sumber tenaga. Sumber tenaga yaitu sumber matahari di sini. Matahari melakukan pantulan ke objeknya, yaitu permukaan bumi. Permukaan bumi, dari pantulan cahaya matahari ini, objek mulai memiliki pancaran dan ditangkap oleh sensor. Sensor kemudian mengumpulkan sebuah data. Data ini berupa digital maupun visual, serta terbentuklah nanti namanya citra foto yang bisa digunakan oleh pengguna data. Ini komponen penginderaan jauh ini bisa dianalogikan seperti kita sedang melakukan selfie. Jadi kalau komponen tadi misalnya matahari, itu contohnya adalah flashnya atau lampunya itu. Itu merupakan sumber tenaganya. Kemudian objeknya apa? Yaitu foto wajah kita. Wajah kita itu adalah objek. Kemudian setelah mendapat kepancaran dari flash atau lampu kamera kita, HP kita, kemudian ditangkap oleh sensor. Sensornya itu berupa kamera HP. Dari kamera HP tadi diproses di dalam HP, terbentuklah sebuah gambar. Namun pada penginderaan jauh terbentuklah sebuah data atau beberapa gambar yang bisa diproses, dilihat secara nyata. Untuk sumber tenaga itu dibagi atas dua macam, yaitu sistem pasif dan sistem aktif. Kalau sistem pasif itu digunakan dengan sinar matahari. Kalau sistem aktif itu dengan gelombang elektromagnetik buatan untuk memancarkan cahaya atau gelombang mikro. Secara sederhana begini skemanya, perbedaan antara pasif dan aktif, yaitu
Kalau sistem penilaian jauh pasif itu sumber energinya matahari, kemudian langsung ke objek atau target, ditangkap oleh sensor ke stasiun penerimanya, diolah oleh manusia, kemudian dihasilkan sebuah foto udaranya atau penginderaan jauh. Penginderaan jauh secara aktif, ini aktif ya, ini merupakan langsung dari satelit. Nah, ini bisa saja malam hari maupun siang hari dilakukan. Kalau yang penginderaan pasif hanya bisa dilakukan pada siang hari saja. Atmosfer ini membantu atau menyerap memantulkan radiasi elektromagnetik untuk mencapai objeknya, ya, sehingga foto bagus diterima pada sebuah data. Gelombang yang disampaikan melalui radiasi tadi, ya, atau gelombang tadi untuk melihat kenyataan di permukaan bumi ini dinamakan dengan spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang inilah yang dipancarkan untuk melihat atau memfoto permukaan bumi. Selanjutnya yaitu objeknya. Jika pantulan cahayanya banyak, ya, cahaya banyak pada foto tersebut atau daerah tersebut, maka foto yang dihasilkan atau citra yang dihasilkan itu akan terang. Contohnya benda-benda yang tidak memantulkan cahaya, contohnya atap rumah, aspal, tanah, tumbuh-tumbuhan, itu akan terjelas berwarna sesuai kenyataannya. Namun jika kita lihat dengan air, air dia memantulkan cahaya, nantinya pada foto akan berbentuk bukan warna putih atau warna air, dia akan berwarna agak ke hitaman atau kecoklatan. Kalau cahaya sedikit atau pancarannya sedikit, maka yang dihasilkan ini akan gelap, ya, seperti itu. Sehingga sensor hanya bisa menerima cahaya gambar yang gelap. Berikut apa itu sensor? Sensor itu ada dua macam, ya. Sensor itu alat rekamnya. Macamnya itu yang pertama fotografik, menggunakan kamera berbentuk citra foto, dan kemudian elektronik, menggunakan scanner menghasilkan citra non foto. Kemudian wahana ini merupakan kendaraan untuk membawa sensor tersebut ke daerah yang lebih tinggi untuk memfoto daerah tersebut supaya daerah cakupan foto tersebut lebih luas. Wahana-wahana ini diantaranya yang dipakai itu boom. Boom itu merupakan seperti pemadam kebakaran yang tinggi, kemudian difoto dari atas, atau menggunakan helikopter, pesawat udara, balon udara, atau bahkan menggunakan roket sampai satelit. Semakin tinggi wahana yang digunakan, berarti foto yang dihasilkan semakin luas. Namun daerahnya atau gambarnya tidak detail seperti yang digunakan oleh boom, ya. Kalau boom memfotonya lebih detail. Data, setelah diterima oleh data, data ini dibagi atas dua, yaitu data visual dan data digital. Kalau visual langsung berbentuk sebuah gambarnya, ya. Kalau digital itu berupa angka-angka atau sebuah proses dari gambar tersebut atau warna. Ini disebut dengan data digital. Data visual seperti ini contohnya. Kita lihat tadinya ada yang terang. Kalau terang dia tidak memantulkan cahaya. Contohnya aspal, ini jelas warnanya aspal, daerah-daerah tersebut. Kalau vegetasinya nampak warna hijau. Namun pada air di sini ini agak gelap warnanya karena dia memantulkan cahaya. Oke, itu data visual atau secara nyatanya seperti itu. Oke, kemudian barulah yang disebut dengan penggunaan data atau user. Ya,